Hai teman-teman Gopedia semua, kembali lagi nih sama Bernika. Kali ini Bernika mau bawain episode Ketemu Penulis, yang dimana Bernika mau ketemu sama penulis yang bertujuan untuk bertukar cerita, mencari pengalaman, memberi motivasi, serta mencari inspirasi bagaimana nih menjadi penulis yang baik dan sukses. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan ya Kak, saya di sini Bernika dari tim Guepedia. Iya, Ya, kami di sini ingin bertukar cerita aja ya Kak, mencari pengalaman, memberi motivasi dan inspirasi untuk penulis-penulis yang menonton video ini Kak. Ya, boleh. ya bisa Kak diperkenalkan Kakak dengan siapa ke teman-teman Guepedia? Oke. Halo semua sahabat Wikipedia. Nama saya Ferantia Mujuri, tapi nama di karangan saya, nama pena saya adalah Anggi Mingko saja. Nah, saya baru join Wikipedia baru awal tahun ini, dan kemarin menerbitkan 2 buku. Yang pertama adalah Segala Tentangmu, itu adalah kumpulan puisi. Dan yang kedua adalah kumpulan cerita catatan cinta, dan itu adalah kumpulan cerpen. Yang terakhir terbit bulan Februari, yang pertama bulan Januari. Kurang lebih seperti itu ya Mbak. Iya. Sebelum kita masuk ke bukunya, gimana nih? Kakak lagi sibuk apa sekarang? Kalau saya sebagai pegawai di sini, jadi sehari-harinya kerja biasa. Emang senang nulis aja. Maaf Kak, Kakak di daerah mana? Bisa dikasih tahu? Saya di daerah Cimahi. Emang setiap hari kerja gitu Kak? Ya, setiap hari kerja. Kecuali minggu ya. Iya, iya. Oh, berarti sekarang sedang bekerja gitu Yang di Kak? kantor ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk teman-teman Guepedia semua. Ya, Kita masuk nih Kak ke bukunya. Yang pertama, Segala Tentangmu. ya. Segala Tentangmu ini aku ceritain ya sinopsisnya. Jatuh cinta memang sejuta rasanya, tetapi bagaimana jika mencintai seseorang tapi sulit untuk memilikinya? Bahkan nyaris tidak mungkin dengan berbagai kondisi. Apa mau terus berjuang dengan mencoba segala upaya mendekatinya? Atau paling tidak bisa menciptakan kisah yang indah agar saat berpisah pun kenangan tidak menguap begitu saja? Atau memilih untuk menyerah? Namun takdir dan rasa memang tidak pernah bisa dipaksakan. Jika semua telah diupayakan tetapi tidak menemukan jalan, bisa jadi mengikhlaskan menjadi jalan yang terbaik. Kata orang, cinta itu tak harus memiliki, namun cinta yang tulus pun mengarahkan diri untuk melihat kebahagiaan sang terkasih dengan setiap kebaikan yang ada padanya. Dari cerita sinopsisnya aja udah menarik banget ya Kak. Ini kalau boleh tahu Kakak terinspirasi oleh siapa? Sebenarnya bukan terinspirasi siapa-siapa, cuma Iya. memang itu kumpulan dari tahun 2016. Kumpulan puisi dari tahun 2016 sampai 2020 kemarin, saya kumpulkan tema-tema yang satu arah gitu. Jadi Lalu, ada beberapa puisi, kadang kan saya kalau lagi ada ide, entah lagi ngantri, entah lagi apa, lihat sesuatu, saya taruh di handphone, kadang saya ngetik di Line atau di mana. Akhir tahun kemarin saya coba kumpulin semuanya, saya coba pilah-pilah mana yang sekiranya satu tema. Terus saya coba kumpulin, ternyata banyak juga ya, jadi cocok juga kalau dibukukan tuh cocok aja. jadi sebenarnya nggak ada orang khusus yang menginspirasi kakak ya, cuman dari perjalanan hidup aja nih, lagi ada kata-kata menarik atau
kalimat menarik terus kakak kumpulkan jadi satu gitu, betul? Inspirasi maksudnya gimana? Kayak ini kan buku ini bercerita tentang kisah cinta ya, pengalaman hidup ataupun yang lainnya. Biasanya penulis itu ada inspirasi nih kak, kayak kita mempunyai pasangan hidup atau kedua orang tua kita jadiin patokan untuk inspirasi buku kita, menulis kita gitu kak. Kalau kakak sendiri gimana? Kadang pengamatan, ada juga yang pengalaman tapi rahasia ya. Oh gitu, rahasia. Yang Ada pasti. juga yang pengalaman tapi rahasia. Nah, Yang, tapi ada juga yang pengamatan. Jadi kadang misalnya ada yang curhat atau apa, saya coba mengulik dari situ. yang pasti di dalam buku ini fakta semua ya kak, berarti benar-benar terjadi. Nah, dibilang fakta ya enggak juga ya, karena itu kan pengolahan kata aja ya. Iya, iya. Iya. Tapi yang inspirasi yang datang pada saat saya misalnya saya mengalami sesuatu atau saya mendengar sesuatu, itu saya coba rangkaikan. Menarik sekali ya kak, berarti. Tapi mohon maaf kak, ini kakak sudah berkeluarga atau bagaimana? Sudah. Oh mungkin anaknya ya, dari anaknya, keluarganya. Anak saya masih ABG. Oh masih ABG gitu ya? Iya. Yang maksudnya anaknya atau keluarga yang bisa dijadikan inspirasi untuk menulis. Kalau inspirasi menulis kan sebenarnya bisa dari mana aja ya Mbak ya. Iya. Mau itu keluarga, mau itu sahabat, mau itu pengalaman pribadi, bahkan bisa saja gitu kan. Atau orang-orang yang sekiranya dalam satu komunitas. Iya kak, benar. Itu untuk buku yang pertama. Buku yang kedua, kumpulan cerita catatan cinta. Ya. Sekarang saya bacain ya sinopsisnya. Buat teman-teman Wepedia yang belum tahu, jadi biar bisa tahu. Sinopsisnya, rasa pun membutuhkan ruang dan waktu juga perjalanan untuk tumbuh dengan baik. Fase demi fase yang dilalui membuat rasa yang tumbuh semakin kuat. Firasat yang muncul dari mimpi tentang hadirnya seseorang yang baru dalam hidup mungkin terasa begitu bias. Namun rasanya menelusup di hati, hingga tanpa sadar firasat itu kemudian tercatat. Seminar hanyalah sebuah media, kenyataannya perkenalan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun juga karena apapun. Pada hakikatnya, perkenalan itu dimulai dari komunikasi yang terjalin, bisa saja dari awal perkenalan, rasa itu sudah tumbuh, tetapi ia tetap membutuhkan perjalanan hingga ia bisa bertumbuh lebih baik. Memang tidak bisa dipukul rata, setiap kisah punya rasanya sendiri, setiap kisah pun punya ujiannya sendiri, setiap kejadian yang dialami mengandung makna perlu dinilai dan disyukuri dengan baik. Gitu ya kak? Iya. Nah itu buku yang kedua juga sama, terinspirasi melalui pengalaman-pengalaman aja atau terkhususkan nih untuk siapa gitu? Pengalaman dan juga pengamatan ya. Pengalaman dan pengamatan, iya. Memang itu kumpulan ada 8 cerita yang ada di situ. Saya coba bikin untuk supaya satu garis ya, supaya kalau baca juga nggak aclok-aclok, cerpennya ke sana sini. Jadi saya bikin satu tema yang satu garis, kebetulan memang dekat Valentine kan. Iya. Kemarin pengennya sih sebelum Valentine udah bisa, tapi ternyata untuk self editingnya sendiri makan waktu. Iya benar kak, karena di sini pun banyak sekali yang mengirim naskahnya kak. Ya benar. Iya banyak banget yang menarik. Betul. Nah, yang saya pengen tahu nih, kakak bekerja, kakak juga memiliki keluarga,
Lalu gimana sih Kak mengatur waktu untuk menulisnya? Kalau yang 2 buku kemarin karena kan itu sebenarnya kumpulan itu ditulisnya sudah bukan kemarin saya tulis langsung saya adik ya disemangatin adik masa sih cuma diem di laptop aja ayo bisa kebetulan Guepedia lagi punya program itu ya udah Bismillah aja sih dan alhamdulillahnya diterima dan bisa terbit ya makasih banyak buat Guepedia. Iya benar sekali Kak. Lalu bagaimana sih Kak awalnya bisa mengetahui Guepedia? Lewat Instagram karena kan saya suka ngeliatin novel, ngeliatin apa tiba-tiba ini ada ternyata tiba-tiba loh ada program ini untuk terbit gratis. Masih terbit gratis gimana caranya apa syaratnya apa. Nah kebetulan juga tidak ribet ya karena Guepedia-nya sendiri mau ngurus ISBN dan sebagainya itu sangat membantu untuk saya yang di sehari-hari sibuk sama kantor dan rumah kayaknya hampir nggak mungkin kalau saya ngurus sendiri gitu kan. Iya benar sekali Kak. Jadi ya begitu itu ya udah saya akan coba, saya berniat untuk nyobain. Makanya saya tahu Wikipedia ini tahun lalu saya bertekad untuk tahun 2021 maksimal saya harus sudah berhasil publish. Memang tadi kakak bilang kan kakak suka melihat-lihat novel. Pada dasarnya kakak memang suka membaca ya? Iya. Tapi suka menulis naskah kayak novel gitu nggak Kak? Kalau novel masih dalam pembelajaran karena novel itu lebih rumit ya. Mungkin untuk next time kali ya Kak, kakak bisa menulis novel dan diterbitkan di Guepedia. Mudah-mudahan. Lalu bagaimana nih Kak? Tolong ceritakan dong Kak, proses awal menulis tuh gimana sih? Kalau menulis itu saya sebenarnya sudah dari zaman SMP tuh saya sudah suka nulis ya. Meskipun waktu SMP tuh ya masih boleh dibilang anak-anak banget ya. Yeah. Tulisan anak ABG banget gitu kan. Nah, saya coba tapi saya nggak berani nerbitin itu cerita saya tulis pakai tulis tangan karena waktu itu belum ada Word saya tulis pakai tulis tangan ada di kayak semacam binder. Kebetulan saya punya sahabat yang punya hobi yang kurang lebihnya sama jadi saya tiap hari bertukar binder sama dia cuma untuk saling berbagi inspirasi aja gitu. Nah itu tapi saya terusin SMP, SMA, saya terusin sempat terbengkalai sama sekian tahun ya punya anak urusan rumah tangga blablabla. Nah baru mulai lagi belakangan ini baru mulai lagi. Lalu Kak, kakak masih ingat nggak nih cerita pertama apa sih yang kakak tulis waktu itu? Zaman kapan? SMP? Iya, waktu pertama kali nulis. Tentang kakak kelas yang disukai. Jadi kakak diam-diam suka sama kakak kelas gitu ya Kak. Terus kakak tulis kata-kata di binder. Iya. Zaman-zaman sekolah, cinlok. Zaman sekolah, suka sama kakak kelas. Iya, atau bisa dikatakan cinta monyet gitu Kak? Ya, semacam begitulah. Dan sekarang terus kayak gitu, kalau ada pengalaman di kehidupan, kakak terus tulis ya Kak, lalu kakak terbitkan gitu? Saya coba tuliskan dulu, ya. Cuma balik lagi, kalau cerpen karena dia bentuknya lebih pendek ya, jadi kita bisa fokus sama satu kejadian, satu insiden. Tapi kalau novel itu kan dia alurnya panjang, dia ya memang butuh waktu pembelajaran lebih banyak untuk nulis yang lebih panjang. Iya. Kakak ada nggak Kak berencana untuk menceritakan kehidupan kakak atau
dari mulai quotes atau puisi yang kakak tulis nih sekarang berubah jadi novel untuk kedepannya atau cerpen? Mungkin bisa jadi, tapi saya belum sempat untuk mengolah lebih dalam. Ya, tapi bisa saja itu nanti kalau misalnya pas itu ya bisa saja. Iya. Lalu kakak biasanya kalau mengatur waktu untuk menulis nih kak, di malam hari atau ada waktu-waktu khusus seperti weekend, gimana tuh kak cara ngaturnya? Biasanya malam. Terus kalau lagi anak-anak sudah pada tidur, urusan rumah sudah kelar ya, dan belum ngantuk. Iya. Iya, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga sih, siang bolong lagi tengah-tengah kerja tiba-tiba dapat inspirasi, ya udah saya coba tulis di handphone aja dulu. Saya coba note di handphone, paling tidak poin-poin yang ingin saya tuliskan seperti apa. Yang Nah penting, nanti baru ini kan setelahnya, saya kembangkan setelahnya. jadi yang penting mencatat intinya dari melalui handphone dulu Iya. ya kak, lalu dikembangkan Kalau puisi lagi. sebenarnya bisa langsung jadi saat itu ya, tapi kalau Iya. misalnya cerpen atau apa, saya cukup nyatet insiden-insidennya yang bisa diolah untuk jadi cerita baru. Iya gitu ya kak. Lalu boleh nggak kak cerita ini gimana sih pengalaman terbit di Guepedia? Boleh nggak kak supaya teman-teman yang belum mengirim naskahnya ataupun yang belum menulis masih ragu bisa nih langsung terbitin ke Guepedia. Coba dong kak ceritain sedikit pengalamannya. Ya, jadi ini yang buku pertama dulu aja ya. Buku pertama itu kan saya nulis puisi dari 2016. Yang saya kumpulkan sepanjang tahun sampai 4 tahun sampai 2020. Nah, setelah saya kumpulkan dan klasifikasi berdasarkan tema, saya lalu diinspirasi. Dan sebenarnya adik saya itu sudah motivasi dari kapan tahu ya untuk ayo bisa terbitin. Cuma sayanya yang nggak pede, iya nggak sih. Ketika saya tahu, saya kenal sama yang namanya Guepedia lewat IG, saya coba ngobrol sama admin di Guepedianya sendiri, bertanya syarat, bertanya soal apa aja sih yang mesti saya lakukan untuk menerbitkan sebuah naskah gitu. Dan ternyata Guepedia sangat memfasilitasi dan sangat menguntungkan bagi saya yang sehari-harinya kerja kantoran, yang nggak mungkin saya ngurus ini itu sendiri. Guepedia sudah mau ngurus ISBN, latar, setting, sampai editing segala rupa. Jadi begitu saya niatkan untuk menerbitkan buku itu. Jadi saya coba alur self editing terakhir, lalu saya coba kirim aja gitu awal tahun 2021 kemarin. Jadi buku pertama itu di 2021 Januari sudah terbit. Begitu yang pertama udah terbit mulai ketagihan kan. Mulai ketagihan. Loh kalau puisi aja bisa, kenapa cerpen nggak bisa? Saya coba lagi, saya olah lagi cerita-cerita yang saya punya. Saya coba lagi klasifikasikan dan saya coba rangkai. Setelah self editing selesai, saya kirim ulang dan yang kedua pun terbit di bulan Februari. Itu saya makasih banyak untuk Guepedia yang bisa nerbitin buku saya 2 bulan berturut-turut ya. Iya Kak. Itu sangat menyenangkan. Kami pun berterima kasih sama kakak karena kakak sebagai penulis itu gimana kak, bertujuannya itu untuk menginspirasi penulis-penulis yang lain kak, dan mengirim naskahnya, karyanya supaya bisa memotivasi yang lain, bisa dikenang karyanya begitu kak. Jadi kami memudahkan sekali untuk penulis yang mau menerbitkan naskahnya. Lalu gimana sih kak pengalaman kakak sama Guepedia? Apakah adminnya ramah? Coba kak kasih tahu buat teman-teman nih, karena banyak banget teman-teman yang
masih ragu untuk mengirim naskahnya ke Guepedia, coba Kak tolong yakinin Kak nih buat teman-teman yang nonton video ini, gimana sih pengalamannya? Waktu saya pertama kali nanya tentang syarat apa saja sih yang harus saya lakukan untuk sebuah naskah itu bisa muncul terbit, itu sangat dimudahkan, dan admin lewat WA itu juga enak ya, bisa ngobrol dengan enak, lalu dikasih tahu, oh nggak harus ribet kok Kak, kirim naskahnya aja dulu. Oh oke, beneran nih, iya bener, oke. Itu meskipun di situ masih nggak pede ya, ini benar nggak sih itu kan, tapi ya udah, itu akhirnya ayo Kak, bisa. Nah ketika saya masukin naskah itu, dari admin tuh langsung ngasih tahu naskah sudah masuk. Jadi saya pun lega karena saya kan bingung, nggak ini naskahnya terkonfirmasi apa enggak atau gimana. Dan ketika sudah terbit juga dari Guepedia-nya sendiri sudah ngasih tahu, jadi saya bisa langsung posting, bisa langsung saya ikut nasarin ke teman-teman, dan alhamdulillah sih banyak yang suka juga ya. Di kantor juga lumayan cukup yang minat untuk beli gitu. Jadi sebenarnya sih kalau soal ragu, memang saya sebagai penulis pun pernah merasakan keraguan, benar nggak sih harus terbit, iya nggak sih perlu dipublikasi. Tapi kan kapan lagi kita punya catatan hidup ya teman-teman ya. Iya benar sekali Kak. Iya. Dengan begitu berarti Guepedia sangat memudahkan ya Kak untuk menerbitkan karyanya. Sangat memudahkan, terima kasih banyak. Iya Kakak, apalagi penulis nih yang tidak bisa bikin cover ataupun kebingungan covernya mau kayak gimana. Dan di Guepedia ini udah bisa. Udah bisa membuatkan cover dan cantik loh, covernya cantik banget loh itu. Iya Kakak, udah gitu sudah didaftarkan ISBN-nya juga ya Kak. Iya, sudah dapat ISBN-nya, sudah di editing covernya, dan layout di dalam juga kita nggak usah bingung lagi ini marginnya udah cocok belum sih atau apa enggak, udah pokoknya kita tahu ngirim naskah aja dulu. Iya. Nanti itu mau pesan Guepedia mau diapain. Iya benar Kak, sangat mudah sekali. Dan yang terpenting adalah sekarang kita lagi ada promo terbit gratis ya Kak. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya banyak untuk mengirim naskahnya. Iya. Sangat dimudahkan sekali dari segi biaya maupun mengirim naskahnya. Betul. Lalu Kak? Ya. Lalu Kakak mempunyai kritik dan saran nggak nih buat teman-teman yang masih ragu untuk menerbitkan naskahnya, ataupun teman-teman yang di luar sana lagi mengalami berbagai banyak problem? Kakak bisa kasih tahu nih, Kakak bisa ngasih kritik dan saran untuk teman-teman yang nonton video ini. Kalau kritik sih tahu tiap orang pasti punya PR hidupnya masing-masing. Tapi buat teman-teman yang pengen nulis, menggunakan pena, ada di sini lagi punya catatan hidup. Hai teman-teman semua, saya ingin mengajak kalian semua untuk menulis, berkarya. Bagi teman-teman yang senang berkarya lewat pena, tulisan, cerita, cerpen, novel, artikel, atau apapun, yuk kita sama-sama menulis. Dan saya mengajak kalian semua untuk mencoba mempublikasikan. Guepedia adalah salah satu penerbit yang mau memfasilitasi saya untuk publishing, dan saya akan mengajak kalian semua untuk mengirimkan naskah ke guepedia.com. Daripada bengong pandemi, lebih baik kita nulis, karena tulisan kita bisa jadi inspirasi buat orang lain,
dan bisa juga bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sampai jumpa. Baik teman-teman, jadi itu dia video kita, video hari ini, perbincangan obrolan hari ini dengan Kak Felanti Anggunsuri. Gimana teman-teman, apakah teman-teman sudah termotivasi dan ingin mengirim naskahnya ke Wikipedia? Pasti makin penasaran kan dengan penulis-penulis lainnya. Terus ikutin channel YouTube Wikipedia ya teman-teman, dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.